Maka menyenau urang pegah urang siklun mutu ikun le urang kaya-kaya bak judi, ikun le agen-agen sabu-sabu yang kaya peng hai oh pegot li ben urusan kehidupan kaya peng drog udip drog tamang nuraka tegelung yang tamang kan urusan urang drog jut pegah menan tapi wate gejuk musibah urmoh kah menteng bek kena kepada kamu tapi wate gejuk musibah oleh Allah Taala kan keluarga kah menteng kamu juga ikut merasakannya. Makanya lah landasan paling utama untuk ligdanya tak pegah ba urang-urang yang golom sadar urang syi'lum. Mantengku hanaya nu pegah hanai kibatannya ya untuk sampaikan kebaikan. Lebih baik kita mati dalam memperjuangkan akidah dan syariat Islam ketimbang kita hidup hana mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam agama yang mulia ini, sehingga dan semoga Allah akan memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan husnul khatimah berbalutkan dengan kalimah la ilaha illallah kala ajal merenggut nyawa kita. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diciptakan dan diutus oleh Allah ke atas permukaan dunia ini, menjadi contoh teladan. Bahkan beliau teruji jelas tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah terjebak dalam kemungkaran. Satu detik pun, satu lahzah pun, satu waktu pun beliau selalu maksum, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, sumbangsih terbaik mereka, mengalirkan peluk, berperasan keringat, untayan air mata, mengalirkan darah demi Islam agama yang dicintai, untuk tegaknya kalimah la ilaha illallah, karena mereka semua yakin Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tidak ada agama yang paling mulia dan lebih dibandingkan agama Islam yang sudah sedari dulu mulia di sisinya Allah. Kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang hanya na padum dro cidro sapatu di atas permukaan dunianya secara berenten dan beruntun dan terus menerus, ulama-ulama karismatik Aceh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke hadiratnya. Semoga kita doakan Allah pula lah yang akan mampu melahirkan generasi terbaik untuk tempat kita, khususnya di Aceh, sebagai penerus generasi ulama di masa yang akan datang. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid, jamaah, panitia pembangunan, pengurus masjid BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insyaallah. Dan melaki ba Allah Ta'ala laganya musapat gedanya uronyo ba uro sayyidul ayyam dalam tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, begepusapat gedanya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, hari ini kalau kita bahas menyangkut dengan bulan Zulhijjah, mungkin sudah banyak dipaparkan oleh orang lain, oleh guru-guru kita sebelumnya. Bahkan ini sudah terlepas daripada hari raya Aidil Adha, artinya sudah kita lewati hari tasyrik. Apa yang perlu kita bahas hari ini?
Yang akan kita bahas hari ini adalah keresahan hati kita bersama melihat fenomena kejadian di alam raya, realita yang terjadi, bagaimana maraknya kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri, maraknya kejahatan yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah, tidak terkecuali tempat kita, khususnya di Kota Luxmawe, Aceh dan Indonesia pada umumnya. Kalau kita lihat hamba Allah, seolah-olah nasihat ini tidak lagi berbekas di kuping setiap insan yang mendengarkannya. Berapa banyak tokoh yang sudah mendahului kita, dari semenjak Nabi Allah Adam sampai habis 25 nabi ditutup dengan nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Bukankah sejarah kehidupan mereka? Mereka memberantaskan kemaksiatan yang mana siang dan malam. Mereka relakan nyawanya untuk meminimalisir angka kejahatan. Apakah itu tidak cukup sebagai contoh bagi kehidupan kita hamba Allah? Tapi uronyo urang syiklun makin le gure-gure kesampaikan hai tengku nepiuh maksiat, tapi urang hai tim dengo. Urang-urang wate kesampaikan le para alim ulama, le para gure-gure, le para masyayikh asatis. Apa yang disampaikan? Wahai penduduk, wahai masyarakat, wahai ahli negeri, berhentilah untuk melakukan kemaksiatan, karena Allah akan murka terhadap kita. Mereka acuh tak acuh membelakangi nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama. Ipu klo droi urang syi'ilun, seolah-olah nasihat itu bukan untuknya, seolah-olah nasihat itu bukan untuk kita, seolah-olah nasihat itu bukan untuk orang-orang Islam yang pebut maksiat, lanjut pebut maksiat. Nasihat biarkan, hadir nasihatnya di masjid mendang. Uronyo menyakitanya paparkan orang syiklun. Beberapa waktu yang lalu kami adakan sebuah kajian RTA Aceh Utara di Simpang Rangkaya. Kami hadirkan tokoh-tokoh ahli, kami hadirkan Habib Haikal Al-Aidarus. Apa yang beliau sampaikan dalam sebuah forum itu dikemukakan sangat banyak kasus perzinahan yang terjadi secara berenten dan beruntun di tempat kita, wilayah Pasir, termasuk Kota Luxmawe, Aceh Utara dan Aceh pada umumnya, sedangkan diberlakukan syariat Islam. Di bulan kadangkala nah bak padum-padum dro bidan sabi tru anak mit yang mengadu hamil di luar nikah. Itu kemaksiatan yang dilakukan oleh siapa? Orang yang berjilbab, orang yang tahu kalimat wala taqrabuz zina, tetapi karena mereka tidak melekat hatinya, nasihat cuma deh bak punyung manteng, sehingga mereka terjebak dalam kemaksiatan. Cuman tengku pudah pegah ina masjid gop yang pebut maksiat urusan tanyakan lagenya. Wadena urang yang pebut maksiat urang syiklun, tanyo yang ruku' dalam masjid, tanyo yang sujud dalam masjid, tanyo yang ibadah dalam masjid, ikut merasakan dampak dari maksiat yang dilakukan oleh penduduk negeri. Allah kalih gekun dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnah, Buya legata akan fitnah. Pemakna fitnah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Imam Sayyidina Ali menyampaikan bahwa maksud fitnah yang dikeun oleh Allah adalah al-azab wal uqubah. Pemakna azab, bencana, malapetaka, musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita harus takut? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Musibahnya hai urang syiklun yang metuah, han gejuk kepada urang-urang yang pebut maksiat mantap. Bukan musibah ini dihadirkan kepada mereka yang mabuk-mabukan, bukan musibah ini dihadirkan kepada mereka yang berada di lapak perjudian, bukan musibah ini akan dihadirkan kepada orang yang berzina siang dan malam, bukan musibah ini akan dihadirkan kepada orang-orang yang hisap sabu-sabu, tetapi mereka yang melakukan kemaksiatan, mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan kemungkaran, ban-bandumnya wate gejuk musibah tanyo yang ruku' dalam masjid ikut merasakannya. Maka menyena orang pegah orang syiklun mutuikun le orang kaya-kaya bak judi, ikun
le agen-agen sabu-sabu yang kaya peng hai oh pegot li ben urusan kehidupan kaya peng drog udip drog tamang nuraka tegelung yang tamang kan urusan urung drog jut pegah menan tapi wate gejuk musibah urmoh kah menteng bek kena kepada kamu tapi wate gejuk musibah li Allah taala kan keluarga kah menteng kamu juga ikut merasakannya. Makanya lah landasan paling utama untuk ligedanya tak pegah ba urang-urang yang golom sadar urang syi'lun. Mantengku hanaya nu pegah hanai kibat tanyo ya untuk sampaikan kebaikan. Lebih baik kita mati dalam memperjuangkan akidah dan syariat Islam ketimbang kita hidup hana mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hana udara menyatakan jina urang syi'lun. Hubungan interaksi dengan lawan jenis tidak ada lagi batasnya. Aurat sudah dinampakkan dengan leluasa. Nah urang-urang di kampung tanyo nak kios di rumah nyan menjelebab hana pakai itu kemaksiatan harus kita tegur. Hai tengku hai juda pakai jelebab tu aurat baik nak tolong tuah long atu pakai notai gejuk musibahkan ke ron manteng lun juga ikut merasakannya. Tahu contoh mantengku yang tanya rasakan cukup le blang-blang yang hanjit mu'u wajinau ia tu cukup le tambak nuhun yang kata ti hanajit panen kenang penyakit mira yang dibelang kadang-kala katimoh pade wate takalan ijo wate kena koh kenang hama wereng tajak ukude perniagaan kadang-kala harga sehingga para toki-toki rugo. Bila katanya yang na usaha-usaha kita pun merasakan bagaimana krisis ekonomi yang luar biasa. Bak seolah-olah hana terasakan tapi secara universal, secara umum tanyo mandum merasakan bagaimana dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga gejuk li Allah taala sabok musibah yang hana pri-pri rusilun. Jino sangat le bahkan na urang-urang si yang kadang-kala lun kalen tinggai lam rumah ubung cuma tenda warna hitam kerdah warna hitam gasian hanapat mita rezeki. Kenapa? Mungkin itu sebagai salah satu contoh dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Tengku pernah dalil bahawa maksiat yang akan mengundang malapetaka dalam surah Ar-Rum ayat 40 sa Allah kalih gekun zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas akan gejuk kerusakan di langit di daratan di lautan di segala penjuru bima kasabat aidin nas dengan sebab ulah tangan manusia. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Tahrir wa Tanzir, 8 boh tafsir yang luntuan baca urang syi'lun intinya sama pemakna bima kasabat aidin nas artinya bisababil ma'asi dengan sebab kemaksiatan yang gepubut le urang gejuk kerusakan di dunia. Tacok kesimpulan dari pendapat para pakar tafsir tersebut bahwasanya musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala terhadap getanyo na dua perkara. Yang pertama bagi orang mengimannya sebagai imtihan ujian untuk orang-orang yang hana mengimannya sebagai cobaan, sebagai rintangan, sebagai musibah dan malapetaka. Orangnya gejuk musibah oleh Allah Ta'ala walaupun sebagai ujian, itu merupakan salah satu dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri danyo sendiri. Maka kasip masa orangnya orang syi'lun li getanyo Bandung long bek li long peklodro long untuk long dengar kebaikan long sampaikan bak keluarga dan masyarakat lun. Getanyo Bandung urang dron juga newo hino. Dimanapun yang kita dengar kebaikan sampaikan kepada keluarga. Apabila kita lihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, tidak mampu dengan lidahmu. Bukankah Rasul sudah memaklumatkan kepada kita? Marra'a minkum mungkaran. Wahai orang-orang siapapun yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Menyajina tho yang na kebijakan. Menyadari gampung na pak gesi. Gekalan saboh gampung naik pegat unsur kemaksiatan. Cok surat kebijakan tok. Tangan tanda tanganmu berlaku untuk mencegah datangnya malapetaka. Kecamatan
wali kota, bupati, gubernur sampai pada jenjang presiden yang punya kebijakan dengan tangannya kalau sekarang adalah para pemerintah. Mantanyo hana mampu dengku cegah dengan lidah. Wah hino pegah bak keluarga katanya, bak saudara katanya yang golom piuk hiu piuk buat maksiat karena wate gejuk musibah li Allah Taala kan keji mandang. Yang selanjutnya menyoli katanya han mampu dengan lidah dengan hati tapi gegunci li Nabi wa huwa adhaful iman. Benci terhadap maksiat dengan hati itu merupakan iman yang sangat lemah karena tanyo hana daya dan upaya. Pernah contoh tengku terhadap maksiat yang ipubut leurung khusus di Aceh sehingga gejuk musibah. Hana tua tuh sejarah kiban pet kehidupan, kiban pet musibah tsunami 18 tahun yang silam. Padum dro ulama-ulama katanya yang na di Aceh yang mereka tiap harinya mengucapkan tasbih, zikir kepada Allah, ibadah luar biasa. Berapa banyak tokoh-tokoh agama yang menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami. Berapa banyak para santri, berapa banyak orang-orang yang mengerti agama yang menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Pada waktu itu segolom truk tsunami nasabok masa ipegot pesta itut Al-Quran ipanggang sibui. Ini merupakan kenyataan bukan rekayasa oleh kaum-kaum misionaris yang hadir ke Aceh, sehingga mereka sudah jalan misinya saboh masa ipegot pesta pora di tepi pantai ico Al-Quran itu bui wate malam dumnan pit porak-poranda. Di Aceh tidak ada tempat legalitas prostitusi pornografi, tapi angkanya makin meningkat. Cukup le ada anak dara katanya gadah perawan dan yang agam pubut hal yang tidak senonoh terhadap penduduk Aceh. Watenya Allah hadirkan musibah. Sayang terus musibah bukan hanya mereka yang ikut merasakannya. Cukup le ulama-ulama katanya bahkan Abu Hasballah neteme kalen tsunami dengan mataan sendiri. Pu yang perle pegah rusi nyo saboh kenyataan. Maka melalui wate yang sangat singkatnya, marilah le katanya Bandung termasuk ulun tuan. Kadang-kala ulun yang sampaikan juga sangat banyak kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Marilah kita berbenah. Yang selanjutnya kita sampaikan kepada keluarga kita untuk meminimalisir angka kemaksiatan, untuk meminimalisir angka kejahatan, sehingga rindu saboh masa akan truh Acehnya lagi masa Iskandar Muda, akan truh Acehnya lagi masa Sultan Malik As-Saleh, akan truh Acehnya lagi masa-masa para sahabat Nabi, para anbiya dulunya yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ba ujung menyegedanyo mengiman gekun dalam surah Al-A'raf, so berangkaso yang kamu iman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihimul barakat, akan gebuka berkat dari langit dan bumi. Pemakna netafsirkan li Imam Ali As-Sabuni, la wasa'na alaihimul khaira an kulli janib, menyokat takwa dan mengiman akan gebuka pintu rezeki dari berbagai penjuru. Maka marilah digitanya tapapah dalam kehidupan iman dan takwa untuk gepuo marwah kehidupan Aceh bujud seramo Mekah lagi masa dile. Amin amin ya rabbal alamin.